Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya di dalam menjalani semua aktivitas kita sehari-hari. Sebagai seorang dosen, sebagai seorang ilmuwan, tentu kita sama-sama tahu bahwa kita harus memproduksi karya-karya ilmiah. Ya, kita harus membuat tulisan-tulisan. Nah, tapi kadang-kadang tidak jarang kita menjumpai bahwa kita sulit untuk membuat tulisan bukan karena semata-mata konten keilmuan yang kita miliki tidak cukup, tapi lebih pada karena motivasi kita yang seringkali kurang kuat. Nah, karena itu di video kali ini saya ingin sharing sedikit ya, bagaimana kita bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri atau mencari sumber-sumber motivasi yang kuat bagi kita untuk kita membuat tulisan-tulisan ilmiah supaya kita senantiasa produktif di dalam memproduksi atau membuat karya-karya ilmiah yang layak kita sampaikan ke publik ya. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 tahun 2014 mengatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini satu pernyataan identifikasi diri yang penting untuk kita pahami, yang penting untuk kita sadari, sehingga kita mengerti betul apa yang harus kita lakukan sebagai seorang dosen. Jadi dosen pada hakikatnya bukan hanya sekedar pengajar, ya, sebagaimana ditegaskan oleh peraturan ini, yaitu sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Jadi tidak hanya pendidik, tapi juga sebagai ilmuwan. Nah, sebagai pendidik dan ilmuwan, tugas utama dari seorang dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ini jadi ada 3 kata kunci ya, bahwa tugas kita adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan itu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, selama ini mungkin banyak di antara kita ya sebagai seorang dosen hanya berfokus pada yang pertama, yaitu melakukan proses pendidikan. Tentu ini tidak salah ya, tetapi tidak lengkap untuk mendefinisikan diri kita sebagai seorang dosen, bahwa kita tidak hanya seorang pendidik, tapi juga kita bertanggung jawab ya sebagai seorang ilmuwan itu untuk melakukan penelitian, dan hasil-hasil penelitian kita harus bisa kita diseminasikan melalui proses pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi kalau merefer pada peraturan tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa dosen bukanlah guru yang mengajar di universitas. Jadi selama ini kita mengenal guru di SD, SMP, SMA, kemudian ketika masuk ke perguruan tinggi, ya behavior kita sama seperti guru di kelas pada saat SMA, ya. Jadi kita hanya mengajar, dan mengajar. Nah, menurut peraturan tadi, kita sebenarnya bukanlah guru yang mengajar di universitas, ya. Tetapi kita harus menjalankan 3 fungsi tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar ngajar, tapi juga kita diwajibkan untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, selama ini dosen ini memiliki kendala sulit menulis, sehingga seringkali tridharma yang kedua itu seringkali tidak bisa terpenuhi. Jadi hanya fokus pada pendidikan dan suatu waktu kita melakukan pengabdian masyarakat. Nah, tetapi penelitian seringkali tidak mudah. Dan memang ada semacam satu
pembenaran ya, atau mencari satu kewajaran gitu ya. Kenapa dosen itu sulit melakukan penelitian? Sebagian besar mungkin menganggap bahwa kalau pendidikan itu di universitas sudah difasilitasi full, kelasnya disediakan, muridnya disediakan atau mahasiswanya disediakan, ya semua fasilitas pembelajaran disediakan. Tapi kalau untuk melakukan penelitian, ya biasanya dosen itu harus berkompetisi. Jadi untuk mendapatkan dana penelitian ada beberapa skema hibah yang memerlukan kemampuan dosen untuk berkompetisi dengan dosen-dosen lainnya. Ya, karena banyaknya proposal yang diajukan, sementara dana atau anggaran penelitian dari universitas biasanya tidak bisa mengcover seluruh proposal yang diajukan. Nah, sehingga mereka yang lolos kompetisi itu yang akan mendapatkan dana penelitian. Nah, sebagian besarnya yang tidak mendapatkan dana penelitian, dia merasa kesulitan untuk melakukan penelitian, akhirnya mereka lebih memilih berfokus kepada pendidikan. Nah, ini satu kendala tentu yang harus diatasi. Tapi bukan berarti kita tidak perlu melakukan penelitian atau tidak bisa melakukan penelitian dan membuat tulisan-tulisan. Karena memang pada faktanya banyak tulisan-tulisan ilmiah baik di jurnal nasional, jurnal internasional yang diproduksi tidak dengan membutuhkan biaya yang terlalu besar. Ya, biaya pasti ada, tetapi biaya itu bisa kita cover dengan kemampuan finansial kita sendiri. Ya, dan tentu itu ada beberapa triknya nanti. Lalu apa yang harus kita jadikan motivasi ya untuk kita membuat tulisan? Yang pertama tentu tadi sudah dijelaskan bahwa kita punya kewajiban institusional, kewajiban dari universitas, kewajiban dari negara, bahwa seorang dosen dia harus memiliki penelitian dan dia harus memiliki tulisan yang dipublikasikan. Ya. Nah, tapi memang ada macam-macam orang mendorong dirinya atau menguatkan dirinya untuk selalu menulis ya. Yang pertama mungkin karena keterpaksaan. Mahasiswa di fase sarjana terutama ya, karena publikasi ilmiah itu menjadi syarat wajib untuk bisa sidang misalnya, maka terpaksa dia menulis. Jadi menulisnya karena keterpaksaan. Karena di program S3 misalnya mahasiswa wajib menulis jurnal ilmiah yang terindeks Scopus, maka dia berusaha ya supaya bisa lulus, maka dia harus menulis. Nah, ini menulis karena keterpaksaan. Kalau menulis karena keterpaksaan tentu seringkali tidak sustain ya, seringkali tidak berkelanjutan. Jadi nanti setelah lulus ya sudah tidak ada lagi yang memaksa gitu ya. Kemudian setelah lulus ya produktivitasnya menurun, tidak lagi menulis ya, karena tidak ada lagi yang memaksa. Kemudian yang kedua, orang menulis karena kepangkatan, kan dia mau ngejar pangkat. Wah, saya mau naik pangkat nih, naik pangkat syaratnya ada publikasi ilmiah, ada tulisan, maka saya berusaha untuk menulis demi kepangkatan. Tapi pada saat saya nggak ingin naik pangkat, ya saya berhenti menulis. Nah, itu problemnya ya, jadi sama sekali tidak berkelanjutan. Ya, jadi kalau saya nggak mau naik pangkat ya udahlah. Nah, di zaman dulu dosen-dosen tidak terlalu tertarik untuk naik pangkat. Nah, di zaman dulu ya. Kenapa? Karena di zaman dulu itu orang naik pangkat dari asisten ahli ke lektor ke lektor kepala 400, lektor kepala 550, kemudian naik lagi ke lektor kepala 700. Nah, setiap kali kenaikan pangkat itu penambahan insentifnya itu tidak terlalu signifikan dibanding dengan keruwetannya menyiapkan berkas-berkas kepangkatan. Nah, sehingga banyak dosen yang merasa disinsentif untuk mengurus kepangkatan karena ngurusnya ruwet, nanti insentif tambahannya itu tidak terlalu signifikan.
Nah, sehingga lebih banyak dosen-dosen itu yang asik dengan aktivitas-aktivitasnya ya, baik ngajar, baik mengerjakan pengabdian masyarakat ya, atau mengerjakan proyek-proyek ya, sehingga sampai senior dia tidak ngurus pangkat. Nah, tentu situasi ini harus dirubah ya. Jangan sampai dosen-dosen muda itu juga mengikuti pattern yang seperti itu. Jadi karena kenaikan pangkat itu bukan hanya persoalan insentif ya, tetapi juga saat ini kenaikan pangkat itu juga merupakan kewajiban dari institusi, karena itu ada kepentingan dari institusi. Contoh misalnya kalau kita ingin membuka program S2, membuka program S3, itu mensyaratkan dosen-dosen dengan kepangkatan-kepangkatan tertentu. Jadi kalau contoh misalnya di program master ya, walaupun kita sudah doktor, tapi pangkat kita masih asisten ahli, ya, maka kita nggak berhak untuk membimbing. Ya. Jadi kita nggak boleh membimbing mahasiswa. Nah itu zaman dulu orang tidak terlalu memperhatikan kepangkatan, tapi sekarang sudah berubah situasinya, ya, bahwa kepangkatan itu bukan hanya hak pribadi, tapi juga kewajiban dari institusi untuk kita naik pangkat. Nah makanya kemudian orang berusaha atau dosen-dosen berusaha untuk membuat tulisan-tulisan yang baik supaya dia bisa memenuhi syarat untuk naik pangkat. Nah kemudian alasan yang ketiga ini yang seringkali juga cukup efektif, yaitu menulis karena ada insentif finansial, ada uangnya. Di beberapa universitas sekarang sudah menerapkan, misalnya kalau menulis di jurnal Scopus Q1 didapat insentif 60 juta misalnya, Q2 dapat insentif 40 juta, Q3 dapat insentif 20 juta misalnya ya. Nah itu cukup untuk memberikan rangsangan, memberikan motivasi ya bagi banyak dosen untuk berusaha menulis di jurnal-jurnal ilmiah bereputasi ya. Nah, insentif finansial ini juga banyak dijadikan sebagai sumber motivasi bagi banyak dosen ya, yang menulis tidak hanya membuat tulisan-tulisan di jurnal ilmiah, tapi juga membuat tulisan di media massa. Saya menjumpai misalnya ada beberapa dosen yang sangat aktif di media massa. Dia menyampaikan pikiran-pikirannya di artikel rubrik opini misalnya di berbagai media massa. Bahkan ada dosen saya mengenal, 1 minggu itu tulisan dia bisa publish di 5 media. Nah, jadi kalau 1 minggu tulisannya dia publish di 5 media, kemudian dalam sebulan dia bisa memproduksi 20 artikel ya, dan per artikelnya itu dia mendapatkan insentif dari media sekitar 1 juta misalnya, itu sudah mungkin melampaui gajinya ya. Nah jadi menulis itu ada insentif finansialnya juga kalau kita menulisnya dengan serius dan sungguh-sungguh. Atau menulis buku yang buku kita itu bisa dipublish oleh media atau dipublish oleh publisher yang baik ya. Kemudian buku kita laris, kita akan mendapatkan royalti. Saya juga menjumpai ada seorang kawan dosen ya di salah satu universitas, saat ini sudah mempublish sekitar 48 buku misalnya. Itu mengatakan royaltinya dia itu yang dia dapat, yang dia terima itu bisa melampaui gajinya. Nah, jadi itu satu sumber motivasi yang cukup menarik ya untuk bisa kita jadikan dasar untuk bersemangat membuat tulisan. Nah kemudian sumber motivasi yang lain ya mungkin juga karena jabatan ya, dengan tulisan-tulisan orang mengenal kita, kemudian kalau ada posisi yang pas ya sesuai dengan pemikiran kita, bisa jadi kita akan ditempatkan atau diundang untuk menempati posisi tersebut. Nah kemudian yang berikutnya ini juga yang saya kira tidak kalah penting untuk bisa menjadi sumber motivasi yang lebih sustainable kalau menurut saya ya,
yaitu menulis adalah sarana bagi kita untuk melakukan knowledge sharing, ya, untuk melakukan sharing pengetahuan kepada publik yang lebih luas. Bayangkan kalau kita mengajar di kelas, ya, mahasiswanya ada 40 orang, ada 100 orang, mungkin paling banyak ya 120 orang. Itu pikiran-pikiran kita terdistribusi kepada 120 orang. Itu pun kalau mereka menyimak dengan baik, ya. Jadi pikiran-pikiran kita dinikmati, dimanfaatkan, atau pikiran kita terdistribusi kepada 120 orang di dalam kelas. Itu pun kalau kita ngajar 120 orang, ya. Kalau kita ngajar cuma 40 orang ya dalam kelas kita, atau kalau kelas-kelas pasca kan sedikit ya jumlahnya, ya. Paling 20 orang misalnya, ya. Maka pikiran-pikiran kita itu hanya terdistribusi kepada 20 orang di dalam kelas kalau kita hanya mengajar saja. Tapi kalau kita membuat tulisan, ya, kita membuat buku, kita membuat jurnal, atau kita membuat tulisan di media massa, maka orang yang mendapatkan manfaat dari ide-ide kita, orang yang mendapatkan manfaat dari pikiran-pikiran kita, itu menjadi sangat tidak terbatas, ya. Apalagi di dunia digital sekarang ini, tulisan kita bisa menyebar ke seluruh dunia, tulisan kita bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lagi, dan itu tentu akan jauh lebih bermanfaat, ya. Dan ini yang saya pikir harus menjadi sumber utama dari motivasi kita menulis, bahwa pikiran-pikiran kita harus bisa diakses oleh banyak orang, harus bisa bermanfaat lebih banyak orang lagi, ya. Dan tentu dia akan menjadi kebaikan buat kita. Ya, dosen di Indonesia ini menurut saya sedianya harus bertindak tidak hanya sebagai distributor of knowledge, ya. Jadi tapi juga harus bisa menjadi producer of knowledge. Distributor of knowledge itu saya maksudkan adalah selama ini mungkin kita hanya mengajarkan textbook yang ada di tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang dari negara lain misalnya, ya, orang-orang dari barat atau dari negara-negara lain. Kita hanya mendistribusikan pikiran-pikiran orang lain, ya, yang tertuang dalam textbook, ya. Nah, jadi kita hanya melanjutkan atau meneruskan, ya, kita menjadi distributor, ya, pengetahuan dari pengetahuan yang diciptakan oleh orang lain. Nah, padahal sebenarnya kita di Indonesia ini punya potensi yang besar, bukan hanya sebagai distributor of knowledge, tapi juga sebagai producer of knowledge. Kita bisa menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru yang sesuai dengan kekhasan negara kita. Kita bisa menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru yang sesuai dengan kekhasan culture atau budaya kita. Di bidang manajemen misalnya banyak sekali yang bisa kita explore, ya, yang itu menjadi local wisdom yang bisa kita tawarkan kepada dunia, bahkan bukan hanya kita pelajari dan kita distribusikan kepada mahasiswa kita. Nah, itu hanya bisa kita capai kalau kita mau melakukan penelitian dan membuat tulisan-tulisan yang layak dibaca oleh banyak orang. Dan ini saya kira satu sumber motivasi yang sangat penting, ya. Kita melakukan knowledge sharing, ya, dan kita mentransformasi diri kita dari hanya sekedar distributor of knowledge menjadi producer of knowledge. Dengan begitu kita akan berkontribusi bagi peradaban, ya. Dan terakhir, saya kira saya ingin mengutip pendapat atau perkataan dari Pramudia Anantatur yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Demikian saya kira, mudah-mudahan teman-teman
dosen semua, terutama dosen-dosen muda ini bisa memotivasi dirinya untuk bisa membuat tulisan-tulisan yang baik, ya, membuat tulisan-tulisan yang bisa didistribusikan kepada publik, ya, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.